Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang integral lipat 3 ya. Integral lipat 3. Sebenarnya ini materi ini merupakan kelanjutan dari integral lipat 2. Nah, kalau integral lipat 2 itu kita menentukan luasan. Nah, luasan dari suatu area ya, luasan dari suatu area yang ya ini kita lanjut saja ya, nanti yang lain bisa menyusul kalau memang tidak sempat untuk Zoom online ya, nanti bisa melihat eh, video ya ataupun lain sebagainya. Jadi tapi tetap di absen ini sampai yang hadir di Zoom ya, kita absen. Nah, untuk materi ini integral lipat 3 ini ya ini sebenarnya tidak jauh beda dengan integral lipat 2. Kalau lipat 2 kemarin kita menentukan area yang diapit oleh sebuah fungsi ya, fungsi. Nah, kalau ini kita menggunakan integral lipat 3 ini ya untuk menentukan suatu volume. Ya, volume ya, volume dV di sini volume. Volume di sini artinya ada tiga variabel ya, yaitu X, Y, Z. Tiga variabel. Kalau yang luas itu hanya dua, X dan Y saja. Nah, bisa juga X dengan Z, bisa juga Y dengan Z, tergantung dengan kondisi. Nah, sekarang ini kita menentukan volume ya, berarti ada X, ada Y, ada Z, dan yang akan kita integralkan tiga kali ya, lipat tiga kali dari suatu fungsi yang diketahui ataupun tidak diketahui. Nah, kalau tidak diketahui kita misalkan satu. Nah, jika fungsi ini nilainya satu, nah di sini jika fungsi x, y, z ini nilainya satu, maka integral ini menjadi volume. Ya, volume atau daerah dari suatu daerah R. Ya, daerah R yaitu yang nanti kita akan lihat daerah R ini kita misalkan suatu wilayah ya yang pertemuan dari beberapa buah fungsi yang merupakan bentuk koordinat kartesian ya. Ada X, ada Y, ada Z-nya. Jadi kita kemarin sudah melihat ya sedikit ya bentuknya yang seperti tabung itu. Nah, itu tiga dimensi. Oke, jadi integral lipat 3 X, Y, Z ini ya ini kita misalkan A sampai B, Y1X sampai Y2X, Z1XY, Z2XY dari satu fungsi X, Y, Z ya. DZ, DY, DX. Nah, ini. Oke. Nah, misalkan kita langsung contoh misalkan ya. Jadi, nah ini contohnya mudah ya, karena batas-batasnya sudah diketahui. Untuk contoh ini, misalkan ada batasan integral ini sudah ada batasnya. Nah, kalau tadi pada soal pada yang tadi ya, nah kita bisa kembali. Nah, ini. Jadi, integral lapis 3 dari suatu area volume ya R dari fungsi X, Y, Z, dV. Batas terluar kita ingat ya, batas terluar ini merupakan A dan B ini adalah angka atau suatu nilai yang merupakan suatu konstanta ya. Konstanta yang akan kita hitung nanti. Jadi hasilnya nanti akan keluar angka gitu. Nah, batas integral yang kedua, ini batas terakhir ya, AB ini batas terakhir, batas ketiga ya. Batas kedua adalah persamaan. Kita perhatikan ini dalam bentuk persamaan fungsi Y1X, Y2X, sedangkan batas pertama, nah bentuknya adalah fungsi Z. Nah, fungsi Z1, Z2. Tergantung ini bisa bisa Z, bisa Y ya, tergantung kondisi ya. Jadi X, Y, Z ini bisa bertukar ya satu sama lain. Begitu juga di belakangnya di sini DZ, DY, DX bisa bertukar, bisa jadi DZ, DX, DY. Nah, bisa jadi DX-nya di depan, DX, DZ, DY, tergantung kondisi. Jadi tergantung jenis soal. Nah, kita misalkan contoh soal seperti ini ya. Hitunglah integral lapis 3 ya dari batasan 0,2, 0,2, 0,3 dari fungsi 6 kurang X kuadrat YZ. Nah, kita lihat batasnya DZ, DX, DY. Berarti pertama kali kita akan mengintegralkan terhadap Z. Kita integralkan terhadap Z ya. Nah,
Sini Z. Baru kita integralkan lagi terhadap X, baru kita integralkan lagi terhadap Y. Jadi integral dari 6 ya, 6 kurang X kuadrat. Nah, ini dikalikan dulu. Ini kan YZ ya. Kalikan ke dalam 6 kali YZ maka 6 YZ di sini ya. X kuadrat kali YZ itu X kuadrat YZ ya. Baru sini dx dy dx dz dx dy. Baru ini 6YZ ini kita 6YZ kita integralkan. 6YZ integralnya adalah Z, integral Z ya. Integral Z tentu tahu ya, pada tahu integral Z. Integral Z, nah, Z integralkan, maka ini adalah setengah ya, setengah Z kuadrat kan gitu ya. Nah, ini harus tahu nih. Kalau integral dasar ini harus paham ya. Kalau nggak paham nih kacau ini dasar sekali. Jadi kita ini. Nah, Z setengah Z kuadrat. Jadi kita 6YZ. Maka Z-nya kita integralkan di setengah Z kuadrat. Nanti Z kuadratnya ya. Nah, setengahnya kemana? Setengahnya karena ada 6 di sini. 6/2. Jadi 3. Ini ya. Sini jadi 3. Jadi 6YZ diintegralkan jadi 3YZ kuadrat. Nah, sedangkan X kuadrat YZ. Nah, kita perhatikan sini. Yang diintegralkan hanya Z saja. X kuadrat dengan Y-nya nggak usah kita apa-apakan ya. X kuadrat dengan Y-nya nggak usah kita apa-apakan, maka Z integralnya adalah setengah Z kuadrat. Ya. Maka setengah X kuadrat Y Z kuadrat. Nah, X kuadrat Y-nya tetap ada di sini. Nah, sudah kita masukin ini, ya baru kita masukin batas-batas 3 dan 0 ya. Masukin 3. Maka yang semua yang ada Z-nya sini diganti dengan 3. Contoh misalkan ini Z kuadrat jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat dikali 3 jadi 9. 3 kuadrat kali 3, 27. 3 kuadrat kan 9 ya. 9 kali 3, 27. Maka 27 Y. Nah, di sini ya. Sedangkan ini 3 kuadrat ya dibagi 2. Jadi 9 dibagi 2. Nah, ini dia. X kuadrat Y. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang sudah merupakan hasil integral Z yang sudah dimasukin batas-batasnya. Nah, 0 ya. Kita masukin lagi batasnya 0. Jadi batas ini dikurang 0. Kalau 0 itu dikalikan itu tetap 0. Jadi dia nggak ada di sini. Hilang nolnya. Ya. Nah, selanjutnya ini hasil integral ini kita integralkan lagi terhadap X ya. Kita integralkan lagi terhadap X. Nah, ini kita integralkan lagi terhadap X. Jadi 27Y integral terhadap X adalah 27XY. Cukup ditambah X saja. Nah, yang selanjutnya 9 kurang per 2 X kuadrat Y integralnya adalah ini. Ya, X kuadrat integralnya adalah sepertiga X pangkat 3. Jadi sepertiga 9 ini dibagi 3 tinggal 3 di atas ini. Ya, maka yang ini tinggal 3. X pangkat 3 Y. Nah, ini hasil integralnya. Baru kita masukin lagi batas 2 ini ya ke dalam ini kita ganti nilai-nilai X yang ada di dalam persamaan ini diganti dengan nilai 2. Nah, nilai 2 ya. Oke. Nah, kalau sampai di sini silakan kalau ada yang ingin masih bingung boleh ditanyakan ya. Nah, sudah kita integralkan ini ya, sudah kita integralkan kita masukin batas-batasnya. Ini ya, sudah ini hasil dari ini kita masukin batas-batasnya ini adalah 54Y kurang 12Y ya, DY. Ini hasilnya. Nah, hasil ini adalah hasil integral X. Tadi sudah Z sudah, X sudah, yang terakhir baru kita integralkan lagi terhadap Y ya. Nah, 54Y integralnya terhadap Y adalah Y tentu Y kuadrat ya, setengah Y kuadrat. Nah, 54 bagi 2, 27. 27 Y kuadrat. 12Y integralnya setengah Y kuadrat ya. Nah, 12 bagi 2, 6. 6Y kuadrat. Jadi Y ini integralnya setengah Y kuadrat. 27Y kuadrat kurang 6Y kuadrat. Nah, masukin batasnya 2 dan 0. Y semuanya diganti dengan 2. Maka 108 ya ini ya. 2 kuadrat kali 27, 108. 2 kuadrat kali 6, 24. 108 kurang 24 hasilnya adalah 84. Nah, ini gampang sekali ini karena kita sudah mengetahui batas-batas integralnya. Nah, kalau kita belum mengetahui, nah ini agak repot ya kan. Oke.
Nah, ini adalah em, soal latihan ya. Nah, soal latihan yang kemarin, minggu kemarin nanti ada juga tugas saya berikan ya, minggu kemarin di video itu. Mungkin bisa dikumpulkan nanti ketika kita masuk. Kalau sore-sore ini ya mungkin agak ini ya susah ya. Jadi makanya ini kita coba nanti sebelum UAS ya, sebelum UAS saya akan masuk satu kali untuk mengumpulkan semua semua tugas yang ada ya, biar bisa dikoreksi. Nah, sini hitunglah integral lapis 3 dari fungsi X, ya fungsi X-nya ini ya. Ini fungsi X-nya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, ini fungsinya ya. dV untuk batas batas R untuk dibatasi dengan X, Y, Z 10. Nah, jadi batas-batasnya 0 sampai 10. Ya, 0 sampai 10, 0 sampai 10, 10. Jadi fungsinya nanti kita akan lihat ya dari kurva ini kalau X fungsinya di sini kita integralkan dulu batasnya yang pertama integralan terhadap Z. Ya, bisa terhadap Z, bisa terhadap apa? Jadi Z dz dy dx. Nah, bisa seperti itu. Batasnya di sini 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Hingga berapa? Nah, hingga berapa kita lihat dari angka yang ada di sini. X, Y, Z 10. Jadi Anda misalkan masukkan X-nya 10, 0, Y-nya 0, maka Z-nya 10 ya ketika itu ya. Ketika Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya 10, berarti nilai-nilai batasnya adalah 10 batas maksimumnya. Nah, ini angka 10 ini. Jadi 0 sampai 10. Nah, bentuk nilai persamaannya kita masukkan ke sini nanti ya. Berapa nilai persamaannya? Nah, lihat dari kurva ini ya. Ketika Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya berapa? 10. Ketika Y-nya 1, Z-nya 1, X-nya ini kita gambarkan dulu ya. Jadi kalau sudah digambarkan, baru ketemu bentuk dari area yang dibatasinya. Nah, kalau sudah ketemu bentuk areanya, ini gampang ya. Kita tinggal ini. Nah, masalahnya dalam soal ini integralnya ini nggak tahu batasnya, kita nggak tahu batasnya sampai seperti soal yang tadi sudah ada batasnya. Kalau ini belum ada ya. Kalau soal yang tadi enak nih, nah, sudah ada batas 02, 02, 03. Nah, kalau yang ini kan belum ada ya, maka kita tentukan dulu batas-batasnya bisa 0, 10, 0, 10, 0, 10 ya. 0, 10, 0, 10, 0, 10. Nah, jadi persamaannya X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat terhadap Z dulu boleh. Z dz, di dy, dx ya. Sama aja ini karena angkanya kebetulan sama ini ya kan. Nah, contoh nomor 2 ini tentukan volume dari R yang dibatasi silinder. Nah, ini ada suatu silinder Z4X kuadrat. Boleh digambar dulu silinder ini ya. Dengan apa Z sama dengan 4X, 4 kurang X kuadrat. Dan X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Y sama dengan 6. Berarti digambar dari kurva Z sama dengan 4 kurang X kuadrat ini digambar dulu. Nah, baru kita batasi X0, Y0, Y6. Nah, Y6 nanti garis Y, titik Y6. Kita misalkan ini contoh ya. Nah, misalkan di sini ini miringnya. Misalkan di 6 itu di sini 6 ya, 6. Nah, jadi bisa digaris. Jadi misalkan kurva ya, silindernya ini. Silindernya bentuknya nah, misalkan cut segini ya. Nah, contoh gini. Nah, ini batas ini, batasnya yang 6 ini. Berarti yang kita hitung adalah volume yang ini di bawahnya, ya. Volume yang di bawah batas yang kita ketahui itu. Nah, baru kita tentukan integral lipat tiganya, angkanya berapa. Oke. Nah, untuk nomor 3 ini itulah integral lipat 3 dari fungsi ya kan X, Y, Z sama dengan Z terhadap daerah R yang terletak di kuadran pertama yang dibatasi di bidang-bidang X tambah Y sama dengan 2, 2Y tambah 6 sama dengan 6, 2Y tambah X sama dengan 6, dan silinder Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini batas-batasnya sudah jelas ya. Tinggal bikin aja batas-batas dari integralnya. Baik. Nah, coba kita lihat untuk selanjutnya, selain volume ya, kita juga bisa menentukan posisi titik berat atau sentroid. Nah, dalam menentukan sentroid ini berbeda tadi dengan integral lipat 3 kali 3 itu volume. Kalau ini adalah luas ya, sentroid kita biasa sampai luas. Kalau dia titik beratnya bendanya 3 dimensi ya bisa juga ya, nanti kita ganti rumusnya. Kalau ini untuk rumus untuk luas dulu. Misalkan ada suatu luasan dibatasi kurva Y sama dengan F2X, Y sama dengan F1X. Misalkan ini ya, ini yang warna merah ini adalah Y sama dengan F2X. Ya kan? Nah, sedangkan kurva yang kedua, yang warna hijau ya, Y sama dengan F1X. Kalau kita gambar kurva seperti ini. Nah, kurva-kurva ini dibatasi dengan garis
X sama dengan A. Ini ada X sama dengan A ya sini ya. A yang kecil ini. Dan ini lebih. Nah, ini kita tarik garis lurus. Nah, maka kurva F2X dan F1X ini terpotong dia. Nah, area di antara dua kurva ini adalah inilah yang titik beratnya akan kita cari. Ya kan? Nah, luasan ini M sama dengan P kali A. M sama dengan P kali A. Maka P itu adalah satuan massa per luas. Di mana A adalah luas area yang kita ingin tentukan ini. Nah, sekarang kalau kita misalkan P ini nilainya adalah satu, ya, maka nilai P ini satu, maka M sama dengan P kali A. P-nya satu, maka satu kali A, maka A. Ya. M sama dengan A. Nah, ini dia. M sama dengan A. M ini massa luasan. Nah, kita akan mencari posisi titik beratnya, ya kan? Jadi titik berat ini sentroid ini ya. Jadi kalau bendanya berupa lingkaran di tengah, ya, di tengah kalau lingkaran. Kalau dia segi empat di tengah juga. Kalau dia segitiga, sepertiga dari alas. Nah, sepertiga dari alas. Nah, kalau dia bentuk seperti ini kan kita kesulitan carinya ya. Jadi kita cari dengan rumus ini. Ya. M sama dengan A integral lapis 2. Kalau dia luas ya, karena dia bendanya dua dimensi. A hingga B, F1X hingga F2X, DJ, DX. Nah, ini rumus untuk menentukan M-nya. Ini perlu diingat ya, karena ini rumus ini akan kita pakai untuk menentukan X dan Y dari titik beratnya. Nah, kalau kita sudah cari M-nya, baru kita cari titik beratnya X dengan Y-nya dengan rumus ini. Ya. Untuk rumus X-nya, ya, seper M. Jadi nilai M yang sudah kita dapatkan tadi, ya, ini kita tandain dulu. Nah, nilai M ini sudah dapat nilai M-nya. Nilai M ini akan kita input di persamaan X dan juga di persamaan Y-nya. Ya, misalkan 2 dapatnya, seper 2 gitu depannya. Kalau dia dapatnya 0,5 dia seper 1 per 0,5 dan seterusnya. Nah ya, untuk X, nah rumusnya kalau dia X ya, X itu ya di sini dia X tanda sini. Kalau dia Y di sini Y. Nah, Y ya, gitu. Jadi super M kalau dia X super M A hingga B F1X hingga F2X X DY DX. Kalau dia kalau dia Y super M A hingga B F1 X hingga F2X Y DY DX. Y DY DX. Nah ini. Contoh misalkan ya, contohnya misalkan kita cari seperti ini. Tentukan posisi sentroid dari luasan yang dibatasi Y sama dengan E pangkat 2X. Ingat ini, Y sama dengan E pangkat 2X. Dicari dulu bentuk kurvanya. Ya, kalau kita seperti ini kan Y sama dengan E pangkat 2X ini berapa kurvanya? Cara menggambarnya bagaimana? Nah, ini sudah dibatasi dengan sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2. Jadi, ini X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 2 ini. Kita tarik garis ya. Kurvanya Y sama dengan X 2 pangkat 2X ini dia. Dicari dulu ya. Ketika X sama dengan 0, maka Y sama dengan berapa? Ketika X sama dengan 1, Y sama dengan berapa? Maka di titik-titik tadi menjadi garis merah ini. Nah, jadi sudah kita dapatkan nilai ya bentuk kurvanya ini kita bisa lihat ini bentuk kurvanya sama dengan E pangkat 2X ini bentuk kurvanya ya. Cari dulu nilai M. Nah, di sini tidak diketahui nilai P-nya karena kan ada P ya situ ya. M sama dengan P kali A kan gitu ya. Nah, karena tidak diketahui nilai P-nya, kita pakai nilai P ini sama dengan satu. Nah, nilai P ini sama dengan satu, maka M sama dengan A. Nah, A-nya adalah A sampai B, F1X hingga F2X, DY, DX. Masukkan batasnya. Ya, batasnya bagaimana Pak? Nah, kalau di sini, kalau dari gambar kurva ini, yang batas nilai adalah sumbu X. Sumbu X ini X sama dengan 2, ada nilainya. Maka batasnya yang di luar adalah X ini. Nah, kalau gini, ini layarnya warna putih. Jadi susah ya. Kita sebentar ya. Saya setting dulu biar bisa kita pakai untuk saya lupa nyetingin tadi. Oke, oke kita lanjutkan lagi ya. Nah, layarnya ganti warna ini biar saya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini kan bisa ketahuan. Jadi untuk ya
batasannya ini, dari sini kita lihat nih, X sama dengan 2. Berarti sumbu X sebagai batas angka. Nah, batas angka itu yang A sampai B ini batas angka nih. Berarti sumbu X itu sebagai integral terakhir. Sedangkan sumbu Y sebagai integral yang pertama. Ya. Artinya Y sama dengan E pangkat 2X ini adalah batas Y-nya. Jadi batas angkanya adalah untuk sumbu X adalah 0 dari 0 ya. 0 sampai 2. 0 sampai 2 di sini. Batas sumbu Y-nya 0 sampai E pangkat 2X. Nah ya. Maka ya ini karena apa? Nol. Kenapa nol di bawah batas Y-nya? Karena tidak ada kurva yang ada di bawah dari Y sama dengan E pangkat 2X. Umpamanya ada kurva, umpama kurva seperti ini, umpama ya. Y sama dengan E pangkat X, umpama ya. Maka batasnya tentu di sini E pangkat X, bukan nol. Tapi kenyataannya nggak ada kurva, maka nol lah yang sebagai dasar dari batas kurva batas fungsi yang ada pada integral ini. Jadi A sampai B, 0 sampai 2, 0 sampai E pangkat 2X, dy, dx. Ya. Nah, di sini ada angka 1 ya. Kalau nggak diketahui sini angka 1, maka 1 integral Y, maka Y. Integral dy. Jadi Y, masukin batasnya, E pangkat 2X ya, maka E pangkat 2X ini. Y-nya ganti dengan 0, Y, E pangkat 0, E pangkat 0, 1. Maka E pangkat 2X, ya, E pangkat 2X saja di sini, 0 sampai 2, ini pangkat 2X dikurang eh, bukan. Y pangkat Y-nya diganti E pangkat 2X. Nah, diganti 0. Maka E pangkat 2X kurang 0. Nolnya nggak ada lagi. Ya, karena 0 ya. 0 nggak merupakan angka yang tidak bernilai. Jadi E pangkat 2X kurang 0 ya E pangkat 2X. Nah, baru kita integralkan lagi E pangkat 2X ini menjadi setengah E pangkat 2X. Integral dari E pangkat 2X adalah setengah E pangkat 2X. Ya, tetap E pangkat 2X-nya nggak berubah. Cuman ada kata setengah. Setengah ini dari mana? Dari angka 2X ini. Ya, integral dari ini. Oke. Nah, sudah kita dapatkan integral terhadap X-nya. Jadi integral terhadap Y sudah dapat, yaitu Y ya. Ini sudah selesai, di integralnya ini. Masukin batasnya ini. Nah, hasil integralnya ini. Kita integralkan lagi terhadap X, hasilnya ini ya. Ini dia. Nah, ini kita hapus dulu. Hasil integral terhadap X-nya ini, ya kan. Nah, baru masukin batas-batasnya. 2 hingga 0. E pangkat 2. Ganti X-nya 2. X yang ini ganti 2. Maka 2 kali 2, 4. E pangkat 4. Ya. Setengah E pangkat 4. Nah, sekarang masukin 0. 2 kali 0. 2 kali 0 ya 0. E pangkat 0 1. Nah, setengahnya ada 1 kali setengah setengah. 1/2 E pangkat 4 kurang setengah. Ini ada nilainya. Ya, kalau Anda cari di kalkulator nilainya 2,67 sekian sekian nilai E. Berarti kalau E pangkat 4 2,67 sekian 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 pangkat 4. Nah, pakai kalkulator dikali setengah. Ya, dikali setengah dapat ini baru dikurang setengah. Nah, hasilnya 26,79. Ya. Nah, ini nilai dari M-nya ya. M-nya sudah dapat. Nah, kalau M-nya sudah dapat, baru kita cari batas X dan batas Y-nya. Batas X-nya dulu, maka batasnya adalah seper M, seper M, ya jangan lupa rumusnya ini, rumus seper M, ini rumusnya, 0 hingga 2, 0 hingga E pangkat 2X, X dy dx. Nah, maka integral X terhadap Y, XY, ya. Integral X terhadap Y adalah XY. Nah, masukin batasnya E pangkat 2X 0 ya, 0 hingga E pangkat 2X. Maka yang ada nilai Y-nya kita ganti dengan E pangkat 2X. Maka Y ini kita ganti dengan E pangkat 2X ini dia. Nah, satu lagi 0, nolnya nggak usah kita karena 0 ini untungnya di bawahnya 0 kali. Jadi nggak panjang ya. Jadi kurang 0 ya, nggak bisa ditulis gitu ya. Jadi seper M 0 sampai 2 X E pangkat 2X dx. Nah, ini nilai dari ini baru kita integralkan lagi. Nah, integralkan lagi. Pakai integral apa? Kalau X pangkat E pangkat eh, 2X ini, ya ini diintegralkan pakai integral parsial, ya nggak bisa integral biasa. Nah, Anda harus baca lagi materi integral parsial yang kemarin. Nah, hasilnya adalah ini dia, ya kan, U kali V kurang integral VDU. Ya, nah ini dia. Masukin ini, integralnya ini batasnya. Diganti nilainya 20 maka dapatlah nilainya seperti ini ya. Nah, ini masukin batas ini. M-nya belum dimasukin. M-nya adalah 26,79 ya. M ini nanti kita ganti. Ini kita ganti dengan 26,79. Nah, sudah kita
cari seperti itu, masukin batas 2 hingga 0. Nah, baru M-nya kita masukkan 26,79. Hasil dari ini adalah 40,69. Nah, kalau kita bagi maka 1,519. Nah, ini batas X. Maka kira-kira jarak dari titik 0 ke sini ya, ini adalah 1,519. Ya, ini X-nya, ini titik pusat beratnya di X-nya 1,519. Nah, sekarang ini belum selesai. Kita cari lagi yang Y, pakai rumus Y ya. Super M 0 hingga 2, 0 hingga 2, pangkat 2X, Y. Nah, ini rumusnya, ingat, ini rumusnya. Y dy dx. Maka kita integralkan ini terhadap Y setengah. Y dy integralnya adalah setengah Y kuadrat. Masukin pangkat 2X-nya ya. Jadi ini dia. Setengah tadi boleh kita pindahkan ke depan jadi 1/2M sini. Ya, sini 1/2M. Pangkat 2X pangkat 2. Pangkat 2X pangkat 2. Pangkat 4X. Nah, ya ini ya. Ini jadi sini. Nah, ini. Oke, ini kita masuk ini. Masukin di sini. Ya kan? Baru ini kita integralkan lagi. Pangkat 4X. Integralnya adalah 1/4. Nah, 1/4 pangkat 4X ya. Nah, 1/4 tadi kita kalikan dengan 1/2 ini jadi 1/8 di sini. Ya. Jadi pangkat 4X itu integralnya adalah 1/4. Kalau kita integralkan ya. 1/4. Nah, pangkat 4X. Nah, 1/4-nya ini kita kalikan dengan 1/2 jadi 1/8 di sini. Ya. Baru kita masukin batasnya 20, maka didapatlah ini. 13,9. Nah, dari hasil integral ini kita mengetahui bahwa posisi sentroid atau pusat beratnya ini berada pada titik X, Y-nya 1,519 dan 13,9. Jadi X, Y-nya lebih besar nih, 13,9. Jadi kalau kita gambar Y-nya agak agak jauh ya dibandingkan titik nolnya. Jadi kalau pada gambar tadi ini salah. Nah, ini kan ini gambarnya agak skalatis ya. Seharusnya ini 1,59 aja sejauh ini. Kalau 13 itu lebih jauh lagi ya. Maka Y ini jangan putar di sini seharusnya gitu ya. Oke. Nah, ya. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Cukup 2 materi. Jangan lupa ini sudah masuk pertemuan ke-12 ya. Jadi kira-kira tinggal 3 minggu lagi Anda sudah siap-siap untuk ujian akhir ya. Untuk ujian akhir semester.